Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Sela Nur Hovifah, mahasiswa PTG Dalja PAI, UIN Salatiga, Bat 1 tahun 2024. Saya beralamatkan Dusun Tegal, Desa Kuwu, RT 1 RW 1, yang bernimkan 270302400849, akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja dengan tema Quran Surat Al-Ma'un dan menyayangi anak yatim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Bukunya sudah dibawa? Alat tulisnya sudah dibawa? Sudah. Badannya sudah dibawa? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah siap semuanya, mari kita awali dengan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, hormat pada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nah, Siapa? kita Kenapa Mas Dita? sakit. Ya, untuk itu kita doakan agar cepat sembuh. Ya, sekarang belum kita pembelajaran, kita ice breaking dulu bersama-sama agar kalian semangat lagi. Nah, ice breakingnya kita kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ice breaking kita sekarang bermain game clue, ya, bermain game yang ada clue-nya. Ya, sekarang simak baik-baik, Bu Guru akan memberi clue. Clue-nya adalah huruf pertama. Ya, clue-nya huruf pertama. Sekali lagi clue-nya perhatikan huruf pertama. Sekarang pertanyaannya adalah sapi huruf pertamanya S. Ayam huruf pertamanya A. Kalau cacing huruf pertamanya S. apa? S. Salah. Ya. Apa? K. Betul. Coba sekali lagi. Mars huruf pertamanya M. Uranus huruf pertamanya U. Kalau bumi huruf pertamanya N. salah. U salah. Apa? A salah. K betul. Yo lagi. Fokus. Tadi clue-nya apa, Cah? Perhatikan huruf pertama. Ayo sekali lagi. Kamis huruf pertamanya K. Senin huruf pertamanya S. Nah, kalau Rabu huruf pertamanya apa? K salah. N betul. Lagi enggak? Lagi, sekali lagi. Ikan huruf pertamanya I. Katak huruf pertamanya Kalau jerapah huruf pertamanya apa? K. Kok bisa, kenapa? Tadi clue-nya perhatikan huruf pertama. Yang nggak bisa ya udah ya, jadi rahasianya yang sudah bisa dan Bu Guru ya. Ya, itu ice breaking kita pada pagi hari ini. Sudah semangat belum hari ini? Sudah. Sudah semangat belum? Sudah. Untuk itu, hari ini kita tetap semangat belajar, kita bersekolah untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu nanti kalian itu akan bermanfaat untuk masa depan kalian. Jadi kalian sekolah itu tidak akan
membuang waktu kalian atau mendapatkan kerugian. Jadi kalian itu sekolah pasti dapat keuntungan, ya, baik itu untuk ilmu ataupun masa depan. Sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu atau masih ingat tentang materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Angkat tangan. Ya, Mas Ozi. Al-Maun. Ya, tentang surat Al-Maun. Lebih tepatnya kita belajar mengenai firman surat Al-Maun itu sebagai firman Allah. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya, kenapa kalian itu harus membaca Al-Quran? Siapa yang tahu? Oh, Mas Ozi lagi. Agar biar dapat pahala. Ya, biar dapat pahala. Kita membaca Al-Quran itu salah satunya agar mendapatkan pahala. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab umat Islam sebagai pedoman umat Islam dan juga firman Allah. Maka dari itu kita membaca satu huruf saja akan pahalanya berlipat ganda. Nah, untuk itu sekarang kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, yaitu surat pendek, membaca surat An-Nas bersama-sama. Kita awali dengan ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, tadi kalian sudah membaca surat An-Nas. Sekarang Bu Guru akan memberi pertanyaan kalian. Tadi kan sudah membaca Al-Quran atau membaca surat pendek. Nah, apakah membaca surat pendek itu harus betul atau sesuai dengan hukum bacaan tajwid? Ya atau tidak? Ya, kenapa? Kenapa kita membaca Al-Quran atau surat pendek itu harus sesuai hukum bacaan tajwid? Siapa yang bisa angkat tangan? Aku. Ya. Tajwidnya salah, artinya salah. Ya, karena kalau tajwidnya salah, nanti artinya akan salah. Maka dari itu, kita membaca Al-Quran itu harus sesuai hukum bacaan tajwid. Agar artinya salah, bacaannya juga betul. Ya, agar artinya betul dan juga bacaannya juga betul. Nah, itu manfaat belajar hukum tajwid. Kita hari ini belajar mengenai membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar dan belajar mengenai hukum bacaan mem sukun pada surat Al-Maun. Kita belajar membaca Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar sesuai hukum bacaan tajwid. Untuk itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui bacaan surat Al-Maun melalui media video pembelajaran sesuai hukum bacaan tajwid dengan minimal akurasi 80%. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hukum bacaan mim sukun melalui video pembelajaran dengan kejelasan dan ketepatan 80%. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mim sukun melalui make match dalam praktik sehari-hari sesuai dengan materi yang dipelajari. Dan kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis hukum bacaan mim sukun yang terdapat dalam surat Al-Maun melalui make a match dengan ketepatan minimal 80%. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini akan belajar mengenai hukum bacaan mim sukun pada surat Al-Maun. Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid tersebut? Karena surat Al-Maun ini mengandung arti untuk menyayangi anak yatim dan juga berisikan tentang orang-orang yang melalaikan sholat. Untuk itu kita belajar
cara bacanya surat Al-Maun dengan baik dan benar. Karena surat Al-Maun itu termasuk firman Allah ya yang terdapat dalam Al-Quran. Sekarang kalian silahkan buka buku PAI-nya, dikeluarkan dan dibuka halaman 17. Ayo silahkan dikeluarkan buku PAI-nya. Dibuka halaman 17, kita membaca surat Al-Maun. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca surat Al-Maun. Silakan dibaca surat Al-Maunnya dalam buku PAI, atau yang tidak membawa LKS atau bukunya, Bu Guru sudah menyediakan PowerPoint di depan. Kalian bisa melihat bacaan Quran surat Al-Maun, kemudian kalian membacanya ya, membaca dengan betul. Silahkan dibaca, Bu Guru beri waktu 5 menit. Tadi sudah membaca surat Al-Maun ya? Sudah apa belum? Sudah. Sekarang Bu Guru akan menampilkan video pembelajaran mengenai membaca Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar dan sesuai hukum bacaan tajwid. Silakan disimak baik-baik videonya, Bu Guru akan tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tadi sudah melihat video pembelajaran tentang membaca Quran surat Al-Maun. Sekarang kalian Bu Guru beri tugas yaitu membaca Quran surat Al-Maun bersama-sama ya. Mari kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Bu Guru dengar, kalian kan tadi sudah membaca surat Al-Maun bersama-sama. Setelah itu, Bu Guru itu mendengarkan bahwa masih ada kesalahan mengenai membaca surat Al-Maun, ya. Padahal tadi sudah dijelaskan kalau membaca Al-Quran itu harus sesuai hukum bacaan tajwid. Kalau salah, tadi katanya Mas Fajar itu akan beda arti. Maka dari itu, kita harus membaca surat Al-Maun itu sesuai dengan hukum bacaan tajwid. Nah, sebelumnya Bu Guru mempunyai video pembelajaran mengenai hukum bacaan tajwid, yaitu tentang hukum mim sukun. Nah, silahkan nanti disimak, Bu Guru akan tampilkan, kalian cukup menyimaknya dan memperhatikannya. Ya, silahkan disimak baik-baik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu hukum tajwid yang penting, yaitu hukum bacaan mim sukun. Mim sukun adalah huruf mim yang tidak berharokat atau dengan kata lain memiliki tanda sukun di atasnya. Hukum bacaan mim sukun ini berlaku ketika mim sukun bertemu dengan huruf-huruf tertentu dalam Al-Quran.
Hukum pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan menyamarkan suara mim tanpa terlalu menekan. Sebagai contoh, perhatikan kata tutup. Yahtasimbun. Hukum kedua adalah idgham mutamasilain atau biasa disebut idgham mimi. Ini terjadi ketika mim sukun bertemu dengan mim lainnya. Dalam hal ini, kedua mim digabungkan dan dibaca dengan suara yang ditahan. Coba kita lihat kata ini. Kamin. Nah, yang terakhir adalah hukum idhar syafawi yang terjadi ketika mim sukun bertemu dengan selain huruf ba dan mim. Dalam hukum ini, suara mim dibaca dengan jelas tanpa disamarkan. Contohnya seperti pada kata ini yang dibaca amhum. Demikianlah penjelasan singkat tentang hukum bacaan mim sukun dalam tajwid. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, kemudian sekarang tugasnya adalah kalian menganalisis hukum bacaan mim sukun seperti yang ada di video tadi pada surat Al-Maun. Nah, tugasnya nanti berkelompok ya. Kelompoknya sudah Bu Guru bagi kemarin, ada kelompok Aisyah, kelompok Umar, dan kelompok Ali ya. Nanti setiap kelompok menganalisis hukum bacaan mim sukun pada Quran surat Al-Maun. Kemudian nanti Bu Guru ada lembar kerja kelompok, yaitu memasangkan hukum bacaan mim sukun pada Quran surat Al-Maun dan cara bacanya. Nah, sekarang silahkan kalian berkelompok, membentuk kelompok seperti kemarin yang sudah Bu Guru bagi. Nah, sekarang kalian sudah duduk dengan kelompok kalian semuanya ya. Sekarang guru memberi tugas kalian, ini guru sudah tampilkan kalian nanti menganalisis surat Al-Maun ini, mencari hukum bacaan mim sukunnya. Kemudian tugasnya ini nanti tugasnya adalah memasangkan ya, memasangkan hukum bacaan mim sukun dan cara bacanya pada surat Al-Maun. Ya, untuk itu guru bagi setiap kelompok satu. Nanti kalian memasangkan hukum bacaan mim sukun dan surat Al-Maun ya. Silakan dikerjakan secara kelompok. Ilmunya silakan. Ya, tidak bahas begitu. Nanti ini anak kelasnya buat mana huruf hijaiyah yang menampilkan bahwa itu hukum bacaan. Dia nanti diamalkan. Nah, kalau sudah selesai, ya, jadi siapa yang sebelum jawab? Nah, semuanya ya.
Menyelesaikan tugasnya secara kelompok. Sekarang kalian mempresentasikan kalian hasil diskusi kalian tentang memasangkan surat al-Maun dengan buku bacaan musuhnya. Silakan kelompok pertama saya panggil kelompok siap. Ayo silakan maju dan mempresentasikan hasilnya. Yang lain minta ya. Kami jadi kelompok Aisyah akan mempresentasikan hasil kami. Alladzina hum yura'un. Hukum bacaan Idhar Syafawi. Cara bacanya jelas. Sholatihim salam. Hukum bacaan Idhar Syafawi. Cara bacanya jelas. Wayamna'unal ma'un. Hukum bacaan Idhar Syafawi. Cara bacanya jelas. Alladzina hum hukum bacanya Idhar Syafawi, cara bacanya jelas. Itu presentasi dari kelompok Aisyah. Ya, sudah sesuai pasangannya ini sudah sudah Idhar Syafawi ya, semuanya sudah betul. Dan kerapiannya sudah cukup rapi. Kemudian untuk itu sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok Aisyah. Nah, boleh duduk. Sekarang kelompok Umar silakan maju ke depan dan presentasikan hasil dari kelompok kalian. Yuk maju ke depan. Silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok Umar akan mempresentasikan hasil kami. Wayamna'unal ma'un. Hukum bacaan Idhar Syafawi. Cara membacanya jelas. Sholatihim tahun. Hukum bacaan Idhar Syafawi. Cara membacanya jelas. Alladzina hum an. Hukum bacaan Idhar Syafawi. Cara membacanya jelas. Alladzina hum yura'un. Hukum bacaan Idhar Syafawi. Cara membacanya jelas. Itu presentasi dari kelompok Umar. Ya, guru lihat terlebih dahulu. Untuk mem sukunnya, cara memasangkannya sudah sesuai. Tapi untuk kerapiannya ini belum rapi ya saya. Karena kelompok ini kelompok laki-laki, jadi kurang rapi. Ya, untuk kerapiannya masih kurang rapi. Untuk kebetulan memasangkan mem sukunnya pada surat al-Maun sudah sesuai. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok Umar. Tadi kalian sudah presentasi ya, mempresentasikan hasil kelompok kalian. Tadi Bu Guru lihat tugasnya setiap kelompok sudah sesuai. Tapi untuk kelompok Ali masih banyak yang sedikit kesalahan ya. Hukum bacaan pada surat Al-Maun itu tidak ada idgham mimi, adanya idhar syafawi semua. Ya, idhar syafawi yang dibaca jelas. Kemudian untuk kelompok Umar memasangkannya sudah tepat, hukum bacaan mem sukunnya sudah tepat, tetapi kerapiannya masih kurang ya, atau masih berantakan. Nah, untuk yang terakhir kelompok Aisyah itu sudah tepat semuanya, memasangkannya juga sudah tepat, untuk kerapiannya juga sudah rapi ya. Untuk itu, apakah anak-anak ada yang mau bertanya tentang materi hari ini, tentang materi membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar, dan materi tentang hukum mem sukun? Ada yang mau tanya? Tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Guru akan mengulangi kembali materi pada pagi hari ini. Ya, jadi hari ini kita tadi belajar tentang membaca Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. Ya, baik dan benar itu apa? Baik dan benar artinya yaitu
sesuai dengan hukum bacaan tajwid ya. Nah, kemudian kita hari ini tadi belajar hukum bacaan tajwid tentang hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun itu ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yaitu apabila mim sukun di dalam bacaan Al-Quran atau surat bertemu atau depannya itu dengan apa? Bertemu dengan huruf ba, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, dibaca apa? Dibaca dengung. Tadi namanya ikhfa syafawi. Yang kedua ada idhar syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Dibaca apa? Dibaca jelas. Yang ketiga ada idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya. Diambil dari namanya mimi itu ada mim bertemu mim, makanya jadi mimi. Nah, untuk surat Al-Maun tadi sebelumnya idgham mimi dibaca apa, Cah? Samar, ya, dibaca samar. Nah, di dalam surat Al-Maun tadi kita sudah menganalisis mengenai hukum bacaan mim sukunnya. Nah, kalian sudah menemukan bahwa di dalam surat Al-Maun tadi hukum bacaan mim sukunnya terdapat apa saja? Idhar syafawi ada berapa? Ada 4 ya. Nah, selain itu tidak ada hukum bacaan mim sukun selain idhar syafawi. Untuk itu hukum bacaan mim sukun pada surat Al-Maun adalah idhar syafawi yang dibaca secara jelas. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Kita tetap harus membaca Quran sesuai dengan hukum bacaan mim sukun atau tajwid. Tadi kalian sudah belajar mengenai mim sukun. Nah, nanti kalian terapkan ketika kalian membaca Al-Quran ya. Kalau ada mim sukun atau mim yang berharokat sukun atau mim mati, nah itu pasti namanya adalah hukum bacaan mim sukun. Dan nanti diterapkan ketika kalian membaca Al-Quran. Sudah sampai Al-Quran belum? Sudah. Ada yang sampai Iqra 1? Ozi kayak ya. Ozi Iqra 1. Ya, itu materi kita pada pagi hari ini. Sekarang kalian, Bu Guru beri tugas individu. Kemarin Bu Guru sudah memberikan kalian instruksi bahwa hari ini untuk membawa handphone atau HP yang ada kuotanya. Ya, sekarang digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengerjakan soal individu. Ya, nanti ada barcode yang Bu Guru tampilkan, kemudian di-scan dan dikerjakan melalui Google Form. Dan nanti itu saat kalian sudah selesai mengerjakan, nilainya nanti langsung keluar di dalam akunnya Bu Guru. Dan nanti Bu Guru akan langsung melihat hasil dari kalian. Silahkan dikeluarkan HP-nya dan dikerjakan. Barcode-nya kemudian dikerjakan. Ayo silahkan di-scan. Kemudian dikerjakan langsung. Soalnya nanti Bu Guru akan otomatis melihat nilai kalian, ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan melalui Google Form, hasilnya sudah masuk di dalam akunnya Bu Guru dan Bu Guru sudah melihatnya ya melalui HP. Tadi masih banyak, sudah banyak yang melebihi KKM. Untuk itu jangan mudah berpuas diri dan tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk yang di bawah KKM jangan pantang menyerah ya. Dan juga
jangan lupa untuk terus belajar ya, agar nanti hasilnya maksimal. Nah, itu untuk evaluasi pada tugas individu kalian. Kemudian kesimpulan pada pagi hari ini, tadi kita belajar mengenai materi membaca surat Al-Maun sesuai hukum bacaan mem sukun. Nah, tadi hukum mem sukun itu ada berapa, Cah? Ada 3. Yang pertama, ikhfa syafawi, yaitu apabila mem sukun bertemu dengan huruf ba, dibaca apa? Samar. Yang kedua, ada mem sukun bertemu dengan huruf mem. Namanya apa? Ya, idgham mimi. Idgham mimi dibaca apa? Samar. Ya, untuk ikhfa syafawi tadi dengung, untuk idgham mimi dibaca samar. Kemudian yang terakhir ada idhar syafawi dibaca jelas apabila ada huruf mem sukun bertemu selain huruf mem dan ba, dibaca jelas. Nah, tadi itu materi kita tentang mem sukun ya. Kita belajar membaca surat Al-Maun sesuai hukum bacaan tajwid. Guru ada pertanyaan, apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran pada pagi hari ini seru? Apakah kalian sudah mengerti mengenai hukum bacaan mem sukun? Sudah bisa membaca Al-Maun? Untuk itu, kalau sudah semuanya, Bu Guru akan memberi tahu kalian materi yang akan kita pelajari ke depan, yaitu kita belajar mengenai pesan pokok surat Al-Maun. Ya, minggu depan kita akan belajar itu. Nah, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.